Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala radhiyallahu anhu babut tanaffusi fi umuril akhirah wal istikthari mimma yutabarraku bihi. Bab berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan bab bolehnya memperbanyak dari apa-apa yang ada berkahnya atau sesuatu yang diharapkan berkahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada urusan yang demikian itu, maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba urusan akhirat maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahlin ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan bisyarabin, segelas minuman, mungkin susu. Fasyariba minhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Wa an yaminihi ghulamun, dan di sebelah sisi kanan beliau ada anak muda, ghulam. Wa an yasarihil asyakh, di sebelah kiri beliau orang tua. Biasanya Nabi kalau udah minum begitu, sisanya akan diberikan kepada orang kanan. Tapi yang di sebelah kanannya anak muda, yang sebelah kiri orang tua. Biasanya kan pasti yang didahulukan itu orang tua yang dikasih. Tapi orang tuanya di sebelah kiri. Sedangkan apa-apa itu Nabi hubbut tayamun. Nabi itu suka yang kanan-kanan. Kanan dulu mau dikasih. Tapi yang di kanan anak kecil, gulam. Lo bocah gitu, bahasanya gitu. Faqala lil gulam. Maka Nabi pun bicara kepada anak yang sebelah kanan ini. Ata'zanu li an u'tiya haula? Kamu izinkan saya enggak, kata Nabi, untuk memberi mereka itu orang-orang tua yang ada sebelah kiri saya. Faqala al-ghulam. Maka kata anak muda tadi apa? La wallahi ya Rasulullah. Enggak, demi Allah ya Rasulullah, enggak. Lam usiru binasibi minka ahadan. Saya enggak bakal mendahulukan memberikan bagianku yang darimu ini seorang pun, nggak bakal saya nggak mau isar di sini nih. Saya nggak bakal ngasih yang jatah saya yang sisa dari engkau ini kepada seorang pun. Buat saya aja, nggak bisa. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Lalu Nabi pun memberikannya kepada anak muda tadi apa yang ada di tangan beliau. Muttafaqun alaih. Tallahu itu artinya meletakkan, memberikan. Siapa anak muda itu? Huwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari hadis-hadis sebelumnya kita belajar tentang nggak boleh meminta. Kemudian diajarkan untuk berdermawan. Kemudian diajarkan untuk dermawan yang paling tinggi yang namanya isar. Mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Nah, dalam kasus ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dan beliau tidak protes. Jadi kata Abdullah bin Abbas, saya nggak bisa isar di sini wahai Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah berkah darimu. Sisa minuman dari engkau, enggak ada cerita ini, buat saya aja. Jadi ini babnya apa namanya? Bab at-tanafusu fi umuril akhirah, berlomba-lomba untuk urusan akhirat. Jadi bukan pelit ini Abdullah bin Abbas. Nah kalau
sisa minuman Nabi kalau dibagi ke orang ya beliau nggak dapat sama sekali nanti gitu. Ini berkah dari Nabi ini. Jadi untuk urusan berkah kata Abdullah bin Abbas, kagak, saya nggak bakal bagi sama orang. Paham? Jadi urusan akhirat jangan pakai model situ duluan dah, situ duluan. Salat berjamaah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan ini harus berlomba-lomba. Saf pertama kan lebih utama daripada saf yang kedua. Maunya datangnya yang terakhir safnya, situ aja dah, yang duluan. Padahal di sini urusannya berlomba-lomba. Kalau urusan makanan ada yang ngasih, nah itu nggak apa-apa tuh, silakan kamu duluan, silakan kamu duluan. Itu cakep. Tapi kalau urusan ibadah kamu duluan, nggak cakep. Kita yang ambil posisi, paham? Jadi dari tadi siang kita bilang apa? Orang yang mengerti bagaimana memperbanyak dirinya dalam taat punya jokes-jokes ya yang di luar nurul. Ada alasannya. Kalau kita itu kan kalau kemaruh kamu barang itu dikatakan apa? Jelek. Tapi nanti ada tata caranya, ada alasannya sehingga orang tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, dari Abu Hurairah bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercerita, "Baina Ayyubu alaihi salam yaghtasilu uryana." Ketika Nabi Ayyub alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam sedang mandi. Yang namanya mandi tentunya tanpa pakaian, uryanan. Kenapa? Fil khalwah. Beliau mandinya di tempat tersembunyi. Ini dalil bahwasanya mandi boleh tanpa pakaian. Syaratnya harus fil khalwah ma imkanit tasattur ya. Di tempat yang tertutup. Kalau kita mandi di tempat umum ya harus nutup diri. Fakharra alaihi jaradun min zahabin. Nah, lagi mandi begitu tiba-tiba ada jatuh menimpa pakaiannya itu jaradun min zahabin. Apa jarad? Belalang emas. Kan aneh tuh. Belalang emas. Faja'ala Ayyubu ya'si fi thawbih. Maka Nabi Ayyub alaihissalam langsung saja menyembunyikan itu si jarad dalam pakaiannya, dikuel-kuel masukin, udah tutup, ditutupin sama baju. Fanadahu rabbuhu azza wa jalla. Saat itu Allah panggil tuh, tegur. Apa kata Allah? Ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara. Ayyub, bukankah aku telah membuat engkau kaya sebagaimana engkau yang telah alami? Udah banyak duitmu, udah banyak hartamu. Masa yang namanya belalang aja kamu pungut juga, mesti ambil juga? Wala. Apa kata Nabi Ayyub? Bala, benar ya Allah, wa izzatik, demi keagunganmu. Walakin la ghina bi an barakatik. Nah jawabannya itu. Benar ya Allah, saya udah banyak pemberian darimu, tapi saya nggak pernah puas dari berkah yang engkau berikan kepadaku. Jadi saya nggak bakal pernah puas dari berkah. Oh dalil. Rawahul Bukhari. Ada katakan ta'amul judi dawa wa ta'amul bukhli da. Makanan orang yang dermawan itu menjadi obat. Makanan orang yang pelit itu menjadi penyakit. Aukamakal Imam Asy-Syafi'i. Makanya biasanya dulu tuh ketika kita datang ke rumah Habib disuguhin makanan yang banyak, habisin semuanya. Ini berkah. Berkah. Makanan Habib kan halal. Ya. Dulu di zaman almarhum Habib Anis tuh kalau ke sana makan, pokoknya kalau lagi makan di acara haul Solo, udah kagak ada cerita yang kagak habis. Yang dinampan masih ada sisa nggak muat, dibungkus. Kenapa? Makanan orang pemurah adalah obat. Banyak-banyakin. Itu namanya sandaran. Oh, ternyata ada di sini hadisnya.
Jadi Nabi Ayub alaihissalam udah kenyang, udah banyak dengan harta yang banyak, tetapi begitu ada jatuh itu belalang emas masih beliau pungut juga. Apa alasannya? Lazina bi an barakatik, ya Allah, saya nggak pernah puas daripada keberkahan darimu. Jadi emas jatuh yang terbang ini kan satu keberkahan besar. Rawahul Bukhari. Jadi dua pelajarannya hadis ini. Yang pertama, kita harus bertanafus, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Dan yang kedua, kita dibolehkan memperbanyak dari sesuatu yang berkah. Iqra'.